Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Endra Juno dalam kisah Tukang Sihir. Pada suatu masa, ada seorang raja memiliki seorang penyihir. Ketika penyihir tersebut telah tua, ia berkata kepada sang raja, "Saya sudah tua, engkau kirim kepadaku seorang anak muda yang akan saya ajari sihir." Maka sang raja itu mengirim seorang anak muda kepada penyihir tersebut supaya belajar kepadanya. Di tengah perjalanan menuju tempat penyihir tersebut, anak ini menemukan padepokan. Lalu ia singgah terlebih dahulu di sana dan menyimak apa yang sedang dikatakan oleh bapak yang bijaksana tersebut kepada orang-orang yang hadir. Ia sangat terkesima dengan apa yang dikatakan oleh sang bapak tua. Begitulah seterusnya. Setiap kali anak ini mau pergi ke tempat penyihir, ia suka terlebih dahulu mampir di padepokan bapak itu. Ketika sampai ke tempat penyihir, ia sering dipukuli karena terlambat. Suatu saat, ia mengadukan hal tersebut kepada bapak yang sangat bijaksana itu. Sang bapak berkata kepadanya, "Jika engkau takut kepada gurumu yang tukang sihir itu, katakan kepadanya bahwa keterlambatan kamu adalah karena ditahan terlebih dahulu oleh keluargamu. Sedangkan jika engkau takut dengan keluargamu, katakan olehmu bahwa dirimu diminta lama di tempat penyihir." Suatu saat, ketika anak muda tersebut sedang menuju ke tempat tukang sihir, tiba-tiba di tengah jalan ada seekor binatang buas yang sangat besar. Binatang tersebut menghadang orang-orang yang akan lewat. Laki-laki ini berkata, "Hari ini saya akan tahu siapa yang lebih utama, apakah tukang sihir atau bapak yang bijaksana itu." Ia mengambil batu dan berkata, "Ya Allah, jika perilaku bapak itu lebih engkau cintai daripada perilaku tukang sihir, bunuhlah binatang buas ini supaya orang-orang dapat meneruskan perjalanan." Maka ia melempar binatang buas tersebut sehingga dapat membunuhnya, dan orang-orang dapat melintasi jalan. Setelah kejadian itu, ia datang ke tempat bapak tua dan memberitahu tentang kejadian yang dialaminya. Sang bapak yang bijaksana berkata, "Wahai anakku, hari ini engkau lebih unggul daripadaku. Saya melihat apa yang telah engkau capai. Hanya nanti engkau akan mendapat cobaan. Jika engkau mendapat cobaan, jangan memberitahu perihalku." Seiring bertambahnya waktu, anak muda ini dapat menyembuhkan orang buta dan penderita kusta. Ia bisa mengobati berbagai jenis penyakit manusia. Suatu waktu, seorang pejabat di kalangan kerajaan mengalami kebutaan. Pejabat tersebut mengirim berbagai hadiah yang banyak kepada anak tersebut dengan harapan dia dapat mengobati kebutaannya. Pejabat tersebut berkata kepada anak itu, "Semua yang ada di sini akan kuberikan kepadamu jika engkau bisa menyembuhkanku." Anak muda tersebut berkata, "Saya tidak dapat menyembuhkan siapapun, tetapi yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Jika engkau beriman kepada Allah, saya akan berdoa kepadanya agar menyembuhkanmu." Maka pejabat tersebut beriman kepada Allah sehingga ia disembuhkan olehnya. Setelah pejabat tersebut sembuh, ia datang ke tempat sang raja sebagaimana biasa dilakukannya dalam rangka menunaikan tugasnya. Ketika sampai di tempat, sang raja bertanya kepadanya, "Siapa yang mengembalikan penglihatanmu?" Pejabat ini menjawab, "Tuhanku." Sang raja bertanya, "Apakah ada Tuhan selain saya?"
Tentu saja Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Pejabat ini disiksa oleh raja. Akhirnya ia menunjukkan bahwa orang yang menjadikannya sembuh dan beriman kepada Allah adalah anak muda yang disuruh oleh raja untuk belajar sihir. Anak muda tersebut dibawa ke hadapan raja dan ditanya, "Wahai anakku, kemampuan sihirmu dapat menyembuhkan orang buta dan penderita kusta, dan engkau bisa ini dan itu." Anak muda tersebut menjawab, "Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun, tetapi yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Anak muda tersebut disiksa tiada henti sampai akhirnya ia menunjukkan bahwa yang menjadikan dirinya beriman kepada Allah adalah seorang bapa yang sangat bijaksana. Bapak tersebut dipanggil dan dikatakan kepadanya, "Engkau harus keluar dari agamamu." Bapak ini menolak. Lalu diambillah sebuah gergaji. Ia digergaji dari kepalanya sampai ke bawah. Pejabat istana yang beriman tadi pun dipanggil dan dikatakan kepadanya, "Keluar engkau dari agamamu." Namun ia sama seperti bapak tua itu menolak keluar dari agamanya. Maka ia pun bernasib sama dengan bapak tua itu, yaitu digergaji dari kepala sampai ke bawah. Kemudian dipanggillah anak muda tadi dan sang raja berkata kepadanya, "Keluar engkau dari agamamu." Namun ia menolak. Maka sang raja menyerahkan anak muda tersebut kepada sekelompok orang dan berkata kepada mereka, "Bawa dia ke atas gunung. Jika kalian telah sampai ke puncak gunung, ancamlah dia untuk dijatuhkan ke jurang apabila tidak mau keluar dari agamanya." Mereka membawa anak muda tersebut ke atas gunung. Di atas puncak gunung tersebut, anak muda ini berkata, "Ya Allah, lindungilah saya sesuai dengan kehendak-Mu." Maka bergetarlah gunung tersebut sehingga rombongan yang membawa dirinya ke puncak gunung semua jatuh ke dalam jurang. Anak muda ini segera pulang ke tempat raja. Raja bertanya kepadanya, "Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tadi membawamu?" Anak muda tersebut menjawab, "Allah melindungiku dari mereka." Selanjutnya, anak muda ini diserahkan oleh raja kepada serombongan orang yang menjadi pengawalnya. Ia berkata kepada mereka, "Bawalah dia dan masukkan ke atas perahu. Kalian berangkat ke tengah laut. Jika ia mau keluar lagi dari agamanya, bawa pulang lagi. Jika ia membangkang, tenggelamkan saja ke lautan." Maka mereka membawa anak muda tersebut ke atas perahu di tengah lautan. Ketika sampai di tengah-tengah, anak ini berdoa, "Ya Allah, lindungilah saya sekehendak-Mu." Tiba-tiba perahu tersebut bergoyang dan para penumpangnya tenggelam semua kecuali anak itu. Selanjutnya ia pulang ke tempat raja. Sang raja bertanya kepadanya, "Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bersamamu?" Ia menjawab, "Saya dilindungi oleh Allah dari mereka." Anak tersebut berkata kepada raja, "Engkau tidak akan mampu membunuhku kecuali engkau mau menuruti apa yang saya perintahkan." Raja bertanya, "Apa yang engkau akan perintahkan?" "Engkau kumpulkan manusia di sebuah lapangan, lalu engkau memborgolku di atas sebuah kayu. Kemudian ambil panah dariku, letakkan dalam busurnya, dan engkau katakan dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak ini. Lalu engkau memanahku. Jika engkau melakukan ini, engkau akan dapat membunuhku." Raja melakukan apa yang diperintahkan oleh anak tersebut.
Ia mengumpulkan rakyatnya di sebuah lapangan dan memborgol anak muda itu di atas sebuah kayu. Ia mengambil anak panah dari sarungnya dan diletakkannya di atas busurnya. Kemudian ia berkata, dengan menyebut nama Allah Tuhan anak muda ini. Ia memanah dan anak panah tepat pada pelipis anak muda itu sehingga tewas. Semua orang yang hadir ketika itu berkata, "Kami beriman kepada Tuhan anak muda ini." Ada seseorang yang datang kepada raja dan berkata, "Apakah engkau melihat apa yang ditakutkanmu itu telah terbukti? Rakyatmu sekarang telah beriman kepada Tuhannya anak muda itu." Mendengar perkataan tersebut, raja segera menyuruh diambilkan kuali besar. Dinyalakannya api yang sangat besar hingga air dalam kuali tersebut mendidih. Raja berkata, "Orang yang tidak mau keluar dari agamanya, kalian dimasukkan ke dalam api mendidih." Para tentara raja ini melakukan perintah rajanya. Tibalah giliran seorang perempuan yang mempunyai anak masih kecil. Perempuan ini merasa gentar ketika akan dimasukkan ke dalam kuali mendidih. Tiba-tiba anak kecil yang masih menyusui itu berkata kepada ibunya, "Ibuku, bersabarlah engkau, sebab engkau berada dalam kebenaran."